Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Hujurat, surah nomor 49. Minggu yang lalu kita mengkaji ayat yang ke-13 tentang penjelasan Allah bahwa yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa. Bukan yang paling tinggi pangkatnya, yang paling kaya, yang paling banyak hartanya, yang paling cerdas, bukan. Tapi yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Dan kita sudah kaji kemarin bagaimana supaya jadi orang yang takwa kepada Allah itu salah satunya dengan terus-menerus kita belajar Quran. Karena Al-Quran ini adalah dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang takwa, jadikan Quran sebagai petunjuk. Nah, banyak orang yang ingin jadi orang takwa tapi jauh dari Quran. Nah, itu sulit. Yakinlah siapa saja yang mau menjadikan dirinya sebagai orang yang takwa kepada Allah namun Qurannya dijauhkan dari dirinya, itu sulit untuk jadi orang takwa. Bahkan tidak bisa jadi orang yang takwa. Karena Allah katakan ketakwaan itu didapat kalau kita mau mendekat kepada Al-Quran. Kita dengar, kita baca, kita artikan, kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan, kita hafal Al-Quran. Kita jadikan jiwa kita ni Al-Quran. Kita jadikan akhlak kita ni Al-Quran. Sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Itu penjelasan dari hadis Rasulullah. Ketika sahabat bertanya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran.
Nah, jadi kalau kita ingin berakhlak seperti Rasulullah, Al-Quran yang ditinggalkan. Usahakan untuk dibaca, dipahami, diamalkan dalam kehidupan. Baca. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 28 ayat 177 Al-Baqarah tentang siapakah orang yang takwa kepada Allah. Di sana dijelaskan ada 10 karakter atau 10 kriteria orang yang bertakwa kepada Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabis sabil wa as-sa'ilina fi riqab wa aqamus shalah wa ataz zakah wal mufun bi'ahdihim idza ahadu was sabirina fil basa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang benar, itulah orang yang takwa. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah dia orang-orang yang benar dan itulah dia orang-orang yang takwa. Kalau Ramadan itu baru la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jadi orang yang takwa. Kata-katanya masih la'alla. La'allakum artinya agar engkau. Kalau katanya agar itu belum tentu. Kalau belajarlah agar pintar, belum tentu orang belajar pintar. Belum tentu. Bekerjalah agar kaya, belum tentu orang yang kerja itu kaya. Ada juga orang tumbang-tumbalik begawe kada sugih-sugih juga ada juga. Ada juga seperti itu. Karena masih kata-katanya la'alla, agar, semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau di Al-Baqarah 177 itu dikatakan ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang takwa. Siapa itu? Orang yang beriman kepada Allah. Yakin dia kepada Allah. Dia merasa dirinya aman bersama Allah. Itu orang yang beriman tuh. Yakin. Keyakinan itu membuat ketenangan dalam hati. Jadi kalau orang betul-betul beriman kepada Allah, itu hati tenang. Kada galau, kada takut, kada khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada sedih. Orangnya gembira. Orangnya merasa aman, tentram, damai, bahagia. Kenapa? Iman itu mendorong seseorang akan merasakan ketenangan dalam hatinya karena dia dekat dengan Allah. Ketenangan itu menghadirkan kedamaian hati karena keyakinan. Jadi kedamaian hati, ketentraman itu bukan karena duit banyak, tapi karena dekat sama Allah. Kadang semua orang yang banyak duit itu hatinya tentram. Ada kalau banyak juga orang sugu-sugu itu mati bunuh diri banyak juga. Ada jaminan. Tapi siapa yang bersama Allah, man amana billah, itu dijamin Allah ketentraman dalam hidup. Itu yang pertama, man amana billah. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada yaumil akhir. Dia yakin kepada Allah dan yakin ada yaumil akhir. Ada hari kematian, ada hari berbangkit, sehingga orang yang beruntung yang takwa ini dia persiapkan dirinya dengan baik untuk berhadapan dengan yaumil akhir. Dipersiapkannya dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak sibuk sekedar mempersiapkan dunia yang baik, tapi bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Nah, yaumil akhir. Wal malaikah. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Malaikat ini tugasnya bisa menolong kita, tugasnya mengawasi kita, tugasnya ada yang mencatat segala amal-amal kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan baik buruk, semua tersimpan dalam catatan yang rapi. Nama malaikatnya Raqib Atid. Nah, beriman kepada malaikat begitu, merasa diri kita ini diawasi oleh malaikat. Allah dan malaikatnya mengawasi kita semua, sehingga kita tidak lalai dalam kehidupan. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kepada kitab. Nih, Al-Quran harus diimani. Minggu kemarin menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada kitab ini ada tandanya. Tidak sekedar mengatakan yakin Quran dari Allah, tapi ada tandanya. Apa tandanya? Orang beriman kepada kitab, kata Allah, itu wajib dia bisa ngaji. Minimal itu. Minimal tanda seseorang itu beriman kepada kitab, wajibnya bisa ngaji. Paling tidak bisa ngaji. Jangan sampai kada bisa ngaji. Kalau belum bisa, belajar. Setelah belajar kada bisa juga,
Gak ada apa-apa. Yang penting belajar terus sampai kita mati jemput Allah. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar. Ada orang belajar kalau bisa-bisa juga. Kenapa? Karena sudah tua hanya belajar. Misal contoh kan, insya Allah janji Allah benar tuh. Nanti dibisakan Allah, dimudahkan Allah. Dan kita sudah membuktikan di sini. Ada yang tadi kalau bisa mengaji, alhamdulillah bisa juga akhirnya. Walaupun misalnya masih ada salah-salah, kada masalah. Yang penting sudah usaha untuk belajar ngaji, itu yang akan dilihat oleh Allah. Nah, orang beriman kepada kita begitu. Beriman kepada Nabi gimana? Dia berusaha menjadikan Nabi itu uswatun hasanah dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah itu teladan yang baik, suri teladan yang baik. Orang yang beriman kepada Nabi menjadikan Nabi sebagai suri teladan dalam kehidupannya. Bagaimana mendidik anak, bagaimana berkeluarga, bagaimana di tengah-tengah masyarakat, bagaimana jadi seorang pemimpin, semua dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh terbaik di atas muka bumi ini. Sebagai apapun kita, sebagai orang tua kah, sebagai anak kah, sebagai rakyat biasa kah, sebagai pemerintahan, apa aja, Rasulullah contoh terbaik. Tidak beriman kepada Nabi itu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Baru yang ke-6, dia memberikan sebagian harta yang dia cintai. Wa atal mala ala hubbi. Yang dia berikan itu yang dicintai. Apa yang kita cintai? Kita suka loan duit, kasih duit sama orang lain. Mereka cintai. Kemudian wa aqama shalah yang ke-7. Dia tetap menegakkan solat. Kalau kita mati, yang pertama dihisapnya solat kita. Maka perbaikilah kualitas solat kita. Perbaiki terus. Pelajari terus. Sampai kita mendapatkan predikat solat yang khusyuk. Orang yang solat khusyuk bagaimana? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Namun kata Allah itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang menduga bahwa dia bertemu lawan Allah Rabbnya dan dia yakin pasti akan kembali kepada Allah. Itu orang yang khusyuk. Setiap salat itu dia yakin dalam salat itu dia bertemu dengan Allah. Untuk apa ketemu Allah? Untuk minta petunjuk Allah. Untuk minta bimbingan Allah. Supaya Allah memberikan petunjuk kehidupan, supaya Allah mengarahkan kita nih, mau diarahkan oleh bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Salat itu kunci pertolongan. Khusyuk salat. Yakin, dan setiap salat ada satu keyakinan kalau kita ketemu Allah. Tuh, yang ke-9 yang ke-9 adalah berzakat. Yang ke-8 berzakat. Yang ke-9 adalah menepati janji kalau berjanji. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang kalau berjanji dia menepati janji. Jadi orang takwa itu tepat lawan janji. Kalau berjanji itu datang. Mampir dia nanti ke rumah lah jam 9 pagi insyaallah. Nah insyaallah itu datang. Bukan kada datang. Kalau orang wah ini kan insyaallah itu kada datang berarti. Karena ke rumah lah insyaallah aja kada datang tuh. Padahal insyaallah itu menyuruh kita melakukan. Karena ke rumah lah aja bilang, insyaallah ulun datang. Datang itu. Insyaallah datang dia. Bukan dijadikan alasan. Kenapa? Kan insyaallah. Kalau insyaallah kan ada berarti Allah kada berkehendak ulun datang. Padahal ada seseorang koler. Datang. Itu yang ke-9. Kalau berjanji menepati janji. Baru yang 10, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharrahin. Orang-orang yang bersabar dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dalam kesusahan, dalam peperangan dan sebagainya. Dia tetap bersabar, menjadikan dirinya sebagai orang yang sabar menjalani berbagai macam bentuk ujian. Nah, orang takwa tuh kayak itu. Ulaika ladzina shadaqu, itulah dia orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah dia orang-orang yang takwa. Nah, kata Allah, orang yang takwa inilah yang mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang kita masuk ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 14 dari surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim.
orang-orang Arab Baduy. Nah, jadi orang Arabnya ada orang Arab Baduy namanya. Orang-orang Arab pedalaman. Ada orang-orang Arab kota. Ya kan? Namanya orang Madinah. Madinah tuh kota tatanan kota yang beradab, peradabannya tinggi. Orangnya hebat-hebat, orangnya pintar-pintar. Makanya di Yathrib saya disebut Madinah. Sebab sudah maju perkembangan kebudayaannya, adabnya bagus, peradabannya bagus, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Sedangkan orang Arab Baduy ini orang pedalaman, orang-orang yang tingkat kecerdasannya rendah, koler belajar, malas belajar. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Arab Baduy ini mengaku sudah beriman. Karena kekurangan pengetahuan tadi. Lalu merasa diri sudah beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Baduy yang kurang pendidikan tadi, yang kurang pengetahuannya tadi itu. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru Islam. Ada di medsos itu balik tuh. Ada di medsos tuh. Orang Islam pasti beriman jar. Orang beriman belum tentu Islam. Itu balik. Ada di medsos tuh. Ada kalau tuh orang bikin TikTok itu. Belum dengar tuh kata-katanya. Orang Islam itu belum orang beriman itu belum tentu Islam. Tapi kalau orang Islam pasti beriman. Itu kada sesuai ayat ini. Kada sesuai. Kata Allah, katakan kepada mereka itu orang-orang Arab Baduy bahwa kamu itu belum beriman, tetapi kamu baru Islam. Baru Islam aja, iman belum datang lagi. Kalau orang beriman pasti Islam. Itu yang bujur. Tapi ada yang rame di TikTok tuh. Jadi asal pandir aja orang nih jangan. Orang Islam pasti iman jangan. Orang beriman pasti Islam. Bukan itu. Orang Islam pasti iman, orang iman belum tentu Islam. Ini terbalik. Yang benar itu orang beriman pasti Islam, orang Islam belum tentu beriman. Ini Al-Quran mengatakan. Katakan kepada mereka itu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi urusan iman nih urusan hati kita. Kalau Islam nih urusan zahir kita. Islam kan zahir nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita nyebut dengan mulut kita. Kita ajarkan burung beo bisa enggak? Bisa juga nyebutnya. Ya kalau kita ajarkan burung beo. Atau orang kafir, kita sudah nyembah syahadah bisa enggak? Kita bimbing, bisanya. Apakah sudah masuk itu ke dalam hatinya? Belum tentu. Nah, Islam itu zahir, salat zahir kan, gerakan fisik. Zakat zahir. Semua rukun Islam itu coba zahir semua tuh. Syahadah. Puasa zahir, kelihatan orang puasa, setengah lagi bulan puasa kelihatan. Orang haji itu zahir. Apakah sampai ke dalam hati apa yang dikerjakan? Belum tahu lagi. Salat kita, fisik kita salat, apakah hatinya ikut? Apakah jiwanya ikut? Belum tahu lagi. Belum tahu. Islam sudah Islam, tapi barangkali iman belum masuk dalam hati. Iman itu menembus ke dalam hati. Karena iman masuk dalam hati, maka kuncinya hati ini yang harus dijaga. Kuncinya hati ini yang harus dibereskan duluan. Kalau sudah Islam itu kan bahasanya ya kita latihan fisik kita kerjakanlah. Puasa, anak-anak kecil. Nah, itu kan dia secara sudah Islam, kalau sudah Islam jangan berpuasa. Sudah dengan iman belum? Anak kecil tuh, anak-anak SD tuh. Anak kita, anak SD kelas 4 sudah kita ajak ke puasanya. Sudah dengan iman belum? Belum. Ada yang puasa setengah hari, ada yang puasanya nyambung, enak zuhur makannya sambung pulang puasa. Ya kalau
Ada pada puasa, padanya makan. Namanya anak-anak. Dia Islam aja. Disuruh puasa, ada yang sanggup, ada yang sanggup full 1 hari penuh ada. Nah, tapi lemah sinya segala macam gorengnya. Karena dia baru Islam, tidak melakukannya dengan keimanan beda yang sudah tua-tua itu. Tidak lagi sekedar menjalankan perintah syariat Islam, tapi menjalankan syariat Islam itu dengan rasa iman. Iman. Oleh sebab itu, iman itu ternyata kata Allah dia masuk ke dalam hati. Hati yang bagaimana yang bisa dimasuki oleh iman ini? Tentulah hati yang bersih, hati yang suci. Itu yang bisa dimasuki oleh iman. Kalau orang hatinya penuh dengan kekotoran, itu iman tidak mau masuk. Yang kayak orang Arab Badu ini nah, kada mau masuk iman. Kada mau masuk iman. Kenapa? Mereka keras kepala, mereka bodoh tapi merasa pintar. Orangnya bodoh tapi merasa sok tahu. Ngali masuk iman seperti itu. Orang-orang yang pengarasan, orang-orang yang merasa pintar padahal bodoh, susah masuk iman dalam hati. Orang-orang yang sulit untuk dinasihati, orang-orang yang tidak mau mendengarkan perkataan yang hak, susah untuk dinasihati. Kalau menerima itu, karena dia merasa dia ya sudah pintar. Dia merasa dia sudah punya nasihat. Nah, orang-orang seperti itu banyak modelnya yang menganggap dirinya sudah beriman padahal belum lagi kata Allah. Jadi kan ada jaminan kalau orang yang sudah sholat itu pasti beriman, belum tentu lagi. Ini Islam aja kata Allah. Dari mana taunya dia iman? Jadi orang beriman itu dapat dilihat bagaimana kondisi hatinya. Karena iman masuk dalam hati, maka keadaan seseorang yang beriman dapat dipantau dari kondisi hatinya. Kondisi hatinya kunci. Nah, kondisi hati ini bagaimana pula memantaunya? Karena kalau dipantau kan, karena dia adalah sesuatu yang berbentuk batin, bukan zahir, hati. Tetapi tandanya ada. Apa tandanya? Kalau seseorang itu hatinya sudah dimasuki iman, yang pertama tandanya sifatnya, akhlaknya pasti baik. Itu tanda nomor 1 tuh. Tanda pertamanya itu kalau seseorang itu sudah masuk iman dalam hatinya, karakternya, sifatnya, akhlaknya pasti baik. Orangnya kada egois lagi, suka nolong orang lain, suka memperhatikan orang lain. Orangnya kada penyarikan lagi, penyabar sekarang. Berubah sifat baik. Orangnya kada lagi pendendam, pemaaf sekarang orang. Orangnya kada pemamaian lagi. Orangnya kada berbuat ridho, sabar, ikhlas melakukan sesuatu. Lahir sifat karakter akhlak yang baik bagi seseorang yang sudah masuk iman dalam hatinya. Nah, kalau itu dapat dilihat, kalau itu kata kawan-kawan kita lihat. Jadi cerminan hati yang beriman itu lihat aja kayak apa sifatnya. Lihat tutur katanya seperti apa. Tapi wah ini hati-hati juga. Banyak orang yang tampaknya tutur katanya baik padahal berbahaya. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang tampaknya lemah lembut luar biasa. Tapi mereka ini musang berbulu domba. Lemah lembut, pakaiannya Islami, pakai gamis, pakai sorban. Wah. Lemah lembut, bepandir, luar biasa. Kata-katanya hebat, luar biasa. Tapi dia sebenarnya itu bukan beriman, tapi sedang menjual agamanya untuk dunia. Kata Rasulullah, di akhir zaman itu banyak orang-orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Lihat tadi politik tadi. Nah, semua paslon tuh ada ndak pak kiainya semua, ada ndak habibnya semua. Bahaya ini kalau rekam marah. Di sini sampai berita. Lihat aja semuanya pas sebelah ya. Semua paslon tuh ada ndak habibnya semua, ada ndak ulama semua, semua ada. Kenapa? Itu kata Rasulullah, akhir zaman banyak orang-orang yang menjadikan agamanya itu kedok aja, padahal sebenarnya dia ingin dapat dunia juga. Supaya terhormat di tengah-tengah masyarakat, supaya dipandang hebat di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata-katanya, dengan kelembutannya luar biasa. Ini cerita nyata, ada di Mesir.
seorang penceramah luar biasa hebat, cerita nyata nih. Luar biasa retorikanya, bepandirnya hebat harap. Sehingga waktu dia menjelaskan tentang sedekah, nangis semua jemaahnya, terharu. Terharu semua jemaah mendengar ketika dia menyampaikan betapa pentingnya sedekah ini. Nangis jemaah karena hebat kata-katanya ini. Termasuk anaknya seorang menangis juga mendengar. Anaknya sendiri menangis juga terharu. Lalu sampai ke rumah anak-anaknya ini ngumpulkan baju-bajunya semua, ya kan? Diambilnya perhiasannya, dikumpulkannya. Ditanya, Ustadz tadi yang ceramah tadi, apa yang kau lakukan? Aku mau sedekah, kata anaknya. Tadi aku mendengar ceramah ayahnya, aku terharu, aku mau sedekah. Jar abahnya yang berceramah, jangan, itu kesan orang lain, Jar. Kamu yang bersedekah, Jar. Ceramah tadi kesan orang lain, kamu bukan usah, Jar. Nah, ini orang harap pandir aja. Orang pandir aja. Ada lagi, apalagi dia ceramah tentang seseorang yang nangis, ujung-ujungnya orang bersedekah saminya. Dia mengumpulkan sedekah yang sekalinya. Banyak kata Rasulullah di akhir zaman itu orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Kenapa bisa begitu? Iman tadi tidak masuk dalam hati. Iman itu tidak sampai, tidak menembus ke dalam hatinya. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi tanda seseorang sudah masuk iman dalam hatinya, pasti karakter, akhlak, sifatnya baik. Kejujurannya, oh jujur orangnya. Jujur. Orang kalau beriman jujur, pasti sudah. Siddiq jujur. Orang takwa itu jujur. Maka tadi bersanding kata-kata ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar, orang yang jujur, mereka itu orang yang takwa. Ini berkaitan. Orang takwa pasti jujur. Orang beriman pasti jujur. Namun ada orang beriman curang apa? Beriman apanya? Culas. Terlihat sekarang, terlihat jelas semua kan? Sekarang terlihat jelas. Di depan mata benar kata Rasulullah. Nah, kita kayak apa? Ya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah aja. Ini sudah di akhir zaman kehidupan ini. Sudah begitu kata Rasulullah. Akhir zaman banyak orang-orang berkedok dengan kebaikan semua. Musang berbulu domba. Pakaiannya putih tapi hatinya gelap. Pakaian putih, kopiah putih, putih semua, hati gelap. Lawan orang dendam, lawan orang dengki, lawan orang sombong, sifat serakah dalam hati. Nah, bajunya aja yang putih. Jiwanya tidak seputih pakaiannya. Seharusnya kalau sudah berpakaian Islam, jiwanya Islam juga. Kalau sudah pakaiannya Islam, cermin keislaman, buktikan pakaian itu. Nah, itu kan. Nah, sekarang nilai-nilai agama, ada lagi orang-orang pengajian tampil lah dengan pakaian Islam, tapi ujung-ujungnya nipu orang. Ikut pengajian, wah baju gamis ini. Ujung-ujungnya nanti tolong Bang bantu aku segala macam, perlu kawan kan lihat kawan pengajian bagus kalau dibantu ay. Mulai besok malamnya datang kadang ngaji lagi dah, hilang orangnya. Sudah berhasil nipu orang. Banyak kasus begitu. Hati-hati wah ini. Orang hanya menjadikan agama ini sebagai kedok untuk mendapatkan keuntungan dunia. Banyak mohon maaf ulama-ulama segala macam orang hebat menjadikan pengetahuan agama itu corong kekuasaan. Legitimasi untuk mendapat kekuasaan, dan itu sudah Rasulullah wanti-wanti ribuan tahun lalu, 1400 tahun diwanti Rasulullah. Hati-hati datang orang-orang yang berkedok dengan keulamaannya, padahal sesungguhnya dia adalah musang berbulu domba. Cuma tampak baik aja, karena iman tidak masuk ke dalam hati. Oleh karena itu hati kita ini perlu dibersihkan berdahulu. Baca Quran sering-sering supaya bersih hati. Salah satunya baca Quran dan pahami maknanya. Tombok hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah jadi kalau kita baca Quran ini hati-hati, kata Allah ingatkan, ada orang Islam tapi iman belum masuk dalam hati. Jadi kita sudah Islam ini perbaiki hati kita. Jangan ada dengki dalam hati, jangan sombong dalam hati, jangan serakah dalam hati, jangan dendam, jangan ada. Buat hati kita ini baik. Lawan orang tuh husnuzon aja, husnuzon aja. Orang biar aja nyakiti kita, fitnah macam-macam, kita jangan dengan orang kayak itu. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Jangan umpat-umpatan.
Orang boleh menyakiti kita, kita jangan nyakiti orang. Karena tidak ada manusia itu yang lepas dari orang lain. Misalnya kata-kata aja, tidak ada satu manusia bisa lepas dari kata-kata yang menyakiti hati. Coba tunjukkan siapa orang yang tidak pernah disakiti hatinya karena kata-kata. Ada enggak? Pernah enggak? Kita bebas. Hah? Pernah enggak ada manusia ini satu orang, tunjukkan siapa orang manusia yang tidak pernah disakiti hatinya dengan kata-kata orang lain? Kadada kalau pernah pas sudah ngalami kan? Kita pasti pernah ngalami kan? Hati kita sakit gara-gara pandiran orang lain. Bisa lewat pandirannya, bisa lewat perbuatannya, langsung atau tidak langsung menyakiti hati kita. Kata Rasulullah, tidak ada satu orang manusia pun yang selamat dari lisan orang lain. Jangankan kita, Rasulullah itu nak kurang apa? Ya Pak sebelah. Ini nama Ferdi. Rasulullah itu kurang apa lagi? Manusia yang terbaik di atas muka bumi ini, kekasih Allah, lagian kena fitnah lisan dari orang lain. Dipadakan Rasulullah ini apa nih? Sihrum mubin, tukang sihir yang nyata. Asatirul awalin, tukang dongeng aja. Bi'aikumul maftun, orang gila. Padahal itu Nabi Muhammad itu lagi tidak lepas dari lisan orang lain, apalagi kita. Wajar aja. Mau dorong menyambati kita macam-macam ya sudah. Santai aja kita. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Santai, biarin aja lah. Kita berpikir positif aja. Kalau perlu kita doakan. Mudah-mudahan yang menyambati macam-macam diberi Allah petunjuk. Pada usaha kita balas dengan keburukan. Tidak ada yang selamat dari lisan orang lain. Itulah manusia ini. Itulah manusia. Tugas kita bersihkan hati kita. Kalau hati bersih, itu insya Allah nyaman hidup ini. Kalau hati kita bersih, hati kita lapang, hidup nyaman. Iman masuk dalam hati. Kalau sudah iman masuk dalam hati, hidup ini nyaman. Hidup ini bahagia kita. Kalau kada bahagia itu karena iman belum masuk lagi. Kalau orang iman masuk dalam hati, bahagia. Bagaimanapun keadaannya bahagia aja. Tadi itu dicaci orang, dihina orang, tetap aja alhamdulillah, biasa aja. Alhamdulillah. Ulun sedang ngomong sama kekawanan, kalau diingat jarulun, tidak ada satupun masalah di muka bumi ini yang kada selesai. Pada akhirnya selesai juga. Kita ini kan punya masalah hidup semua, kalau jangan tapi pindah terlalu khawatir benar. Insya Allah selesai juga kena. Ini buktinya sampai sekarang masih hidup. Artinya kan masalah yang kita hadapi selesai. Kalau kan banyak masalah yang kita hadapi, selesai juga pada akhirnya. Akhirnya itu mati. Selesai dah masalah. Masalah dunia, masalah dalam kubur belum tahu bang lagi. Ya kalau tapi masalah dunia sudah selesai. Artinya jangan tapi terlalu khawatirkan kehidupan dunia ini. Kita jalani aja dengan keikhlasan, dengan keriduan, dengan kesabaran. Tugas utama kita bagaimana Allah membimbing hati kita supaya bersih, lalu dengan itu dimasukkan iman dalam hati. Masuk iman dalam hati. Itu yang pertama tandanya. Kalau sudah iman masuk dalam hati, sifat, karakter, akhlak orang itu pasti baik. Yang kedua, apabila seseorang itu sudah masuk iman dalam hatinya, apa tandanya? Orangnya cerdas. Cerdas, berwawasan luas. Tidak sempit, berpikir itu tidak sempit. Itu tanda orang iman. Kalau sudah beriman tuh orangnya luas wawasan pengetahuan. Berpikirnya universal. Berpikirnya tidak terkotak-kotak, luas, melihat sesuatu itu luas. Wawasan luas, tidak sempit. Kita kalau sempit ini berbahaya kita. Bawaannya nyalakan orang aja terus. Nah, itu orang kalau tidak sampai iman dalam hati itu bawaannya ketujuh nyalakan orang aja. Pokoknya kalau sudah urusan mencari salah orang lain tuh jagonya dah. Jagonya sudah. Jadi ilmunya itu bukan memperbaiki dirinya, tapi dia pun punya ilmu wawasan tadi untuk mencari salah orang lain. Bagaimana dengan ilmunya itu menjadi alat untuk dia bisa menyalahkan orang lain, bisa mengalahkan orang lain, bisa menjatuhkan orang lain. Ilmu memang orangnya. Nah, itu tidak dengan iman. Orang kalau dengan iman luas pengetahuan, lalu berpikir universal, bisa menerima perbedaan, luas hati, lapang hati, tidak gampang nyala-nyalakan orang lain. Itu. Ini sebentar lagi kan mau nisfu Sya'ban. Macam-macam pendapat. Boleh dengar kajian guru kemarin malam Ahad di sana di masjid.
Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang paling kuat itu memang malam nisfu ini disuruh kita diajarkan untuk beramal. Tapi masing-masing. Itu yang pendapat yang paling kuat, paling utama. Nisfu ini memang bagus beramal. Tetapi sendiri-sendiri beramal. Itu pendapat pertama. Ada pendapat kedua, bagus beramal dengan berjamaah. Orang kumpul ramai kalau. Ada juga pendapat yang ketiga, malam nisfu itu sama aja dengan malam-malam lainnya. Ada bedanya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya di malam itu dia beramal, jangan disalahkan. Memang ada tuntunannya. Ulama mengatakan ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang beramalnya di rumah aja sorangan, di masjid aja sendirian, di mushola sendirian. Ada yang ramai-ramai, silakan aja. Pentingnya beramal juga. Ada yang kada beramal sama sekali, kenapa? Menganggap malam itu biasa-biasa aja. Kada apa-apa juga. Tapi usahakan jangan kalau kau paham 1-2 aja. Ya kalau 1-2 aja, kadang ketiga ini kenapa? Ada apa-apa aku paham yang ketiga aja, kada perlu beramal, aku bedum aja. Aku bedum aja sudah. Kenapa? Paham ketiga ada. Malam ini kada apa-apa, kada ada amalan khusus, kada ada coba amal segala macam, biasa-biasa aja. Kalau waktu malam ini menghabis semua itu bedum aja di pos. Nah, jangan ambil yang ketiga, ambil yang satu atau kedua. Beramal walaupun sendiri tetap beramal di rumah. Baca apa amalannya? Baca Quran kah, berzikir kah, salawat kah, baca buku pengetahuan kah, apa aja bebas. Nah itu kan perbedaan kalau sudah kita belajar luas pengetahuan kita, lalu kita tidak mudah nyalakan orang lain. Hati kita lapang menerima perbedaan. Nah orang yang dalam hatinya masuk iman seperti itu, hati itu lapang menerima perbedaan. Tidak pernah memaksakan orang tua sama dengan kita. Itu orang beriman gitu. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu kan guru sama murid. Kalau Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya, berbeda kada? Berbeda. Kada ada Imam Malik menyalahkan Imam Syafi'i. Padahal ini guru dan murid bisa aja menyalahkan. Kenapa kamu kada umpat aku guru? Harusnya kayak itu. Kalau yang ini kan murid kada boleh berbeda sama gurunya. Marah guru kalau berbeda sama murid. Jadi padahkannya murid durhaka. Kada mau umpati guru ya. Nah Imam Malik tidak gitu. Dia subuh kada berkunut, Syafi'i subuh berkunut. Kada ada dia menyalahkan Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah ini orang yang beriman tuh kayak itu tuh. Hati itu luas, berpikir universal, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar. Jangan pernah merasa diri yang paling benar. Nah, ini tanda-tanda orang yang Allah katakan hatinya sudah dimasuki iman. Yang kedua itu cerdas. Yang ketiga, orang yang sudah hatinya dimasuki iman itu pengen dia tuh hidupnya tuh bermanfaat buat orang lain. Itu orang kalau dalam hatinya masuk iman, pengen hidupnya itu supaya dirinya bermanfaat buat orang lain. Kalau dia kaya, hartanya berguna buat orang miskin. Kalau dia pintar, ilmunya berguna buat orang-orang yang belum paham. Kalau dia pejabat, berguna kedudukannya untuk orang-orang yang di bawah. Orang yang hatinya penuh iman itu pengen hidupnya bermanfaat buat orang lain. Harta pasti habis. Kalau kita mati habis kalau harta itu kalau kita bawa. Tapi kebaikan yang kita tanamkan ke orang lain tidak pernah habis walaupun kita sudah mati. Makanya kata Rasulullah, tanamlah hari ini sebiji kurma walaupun engkau tahu esok mati. Nah, itu ada hadisnya kan. Tanam hari ini sebutir kurma walaupun engkau tahu esok akan mati. Karena kita tidak menikmati, tapi orang lain, anak cucu, siapa yang bisa menikmatinya. Nah ini orang-orang yang hatinya masuk iman. 3 tandanya. Sifatnya semakin baik, wawasannya semakin luas. Ketiga, ingin hidupnya bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.